منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ayat yang lalu kita diperintahkan untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Pada ayat ini Allah perintahkan kepada kita dalam hidup kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat pula kepada para pemimpin. Nah, pemimpin ini siapa yang dimaksud nanti kita bahas. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, haddatsana Shadaqah bin Al-Fadl, menceritakan kepada kami Imam Shadaqah bin Al-Fadl, haddatsana Hajjaj bin Muhammad Al-A'war, menceritakan kepada kami Imam Hajjaj bin Muhammad Al-A'war, an Ibnu Jurayj, an Ya'la bin Muslim, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, tentang ayat ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, taati pula pemimpin di antara kalian. Qad nazalat fi Abdullah ibn Khudafah bin Qais bin Adji. Sungguh ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adji, id ba'atsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, ketika Rasulullah mengutus dia menjadi panglima perang. Ini riwayat yang pertama terkait dengan seorang sahabat namanya Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adji, ketika diangkat oleh Rasulullah menjadi pemimpin dalam peperangan. Qala Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman As-Sulami an Aliyin qala. Kata Imam Ahmad, menceritakan kepada kami Imam Abu Muawiyah dari Imam A'mash, dari Imam Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala, dia berkata, ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyata wasta'mala alaihim rajulan minal ansar. Rasulullah mengutus dalam perang dan mengangkat seorang laki-laki dari kalangan Ansar menjadi pemimpin. Falamma kharaju wajada alaihim fi syai'in, maka ketika mereka keluar untuk berangkat perang, mendapati panglima perang itu terhadap mereka melakukan sesuatu. Faqala lahum, lalu sang pemimpin itu berkata kepada yang diajak berangkat perang, ya, alaysa qad amarakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni, bukankah Rasulullah telah memerintahkan kepada kalian untuk taat kepadaku? Qalu bala, mereka mengatakan iya. Qala fajma'u li habban, kalau begitu sekarang kalian kumpulkan untukku kayu bakar. Summa da'a binarin fa'adrimaha fihi, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar dan dibakarlah kayu itu. Summa qala azamtu alaikum latadkhulannaha, kemudian pemimpin itu mengatakan, aku akan menguji kepada kalian, setiap kalian harus masuk ke dalam api, kuat enggak? Ya. Kalau masuk api kebakar enggak? Kalau kebakar sia-sia berangkat perang, kalau enggak kebakar hebat. Qala, berkata sang pembawa riwayat,
Faqala lahum syabun minhum, lalu berkata seorang pemuda di antara mereka, innama farartum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minan nari. Sungguh kalian harus lari dari api dan menuju kepada Rasulullah. Fala ta'jilu hatta talqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buru-buru kalian masuk ke dalam api sebelum kalian bertemu dengan Rasulullah. Fa in amarakum an tadkhuluha fadkhuluha. Kalau Nabi perintahkan kalian masuk ke dalam api sesuai dengan perintahnya panglima perang, maka masuklah. Qala faraja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaruhu, lalu mengkhabarkan kepada Nabi. Faqala lahum, lalu Nabi bersabda, lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abadan. Kalau kamu masuk ke dalam api, maka selama-lamanya kamu tidak akan bisa keluar dari itu api. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Sesungguhnya taat kepada pemimpin itu kalau yang diperintahkan adalah hal-hal yang baik. Gimana, udah paham? Ya. Jadi ini pemimpinnya sembrono, ya. Mentang-mentang sudah diangkat menjadi panglima perang, ya. Disuruh anak buahnya masuk ke dalam api. Nah, pekerjaan seperti itu namanya tanazu', ya. Ya, menyalahi aturan atau berlainan pendapat. Kita taat kepada Allah benar, taat kepada Rasulullah benar, tapi taat kepada manusia ada kalanya benar, ada kalanya salah. Maka ayatnya ati'ullaha wa ati'ur rasul tidak disambung wa ati'u ulil amri minkum. Ikuti saja, ya, ulil amri, ya. Siapa ulil amri? Yaitu orang yang berwenang menangani urusan-urusanmu, ya. Siapa yang berwenang menangani urusan kita? Ya. Kalau dari sisi agama, ya para ulama, ya. Ulama-ulama yang membimbing kita menuju pada jalan kebenaran, itu berarti ulul amri, yang mengurus keseharian kita dalam ibadah kepada Allah. Tapi ada urusan-urusan terkait dengan kemanusiaan dan duniawi, ya, yaitu urusi tentang kerukunan bertetangga, ya, kerukunan bermasyarakat, ngurusin KTP kita, ngurusin surat-surat apa itu di lingkungan kita, ya. Misalnya Pak Man mau daftar nikah, tunggu dulu lapor RT, ya, minta surat pengantar. Tuh. Mana RT-nya? Teh. Oh, kalau ada RT-nya saya yang ngomong dah, bikinin teh, buruan teh. Ya. Iya. Maka RT juga ulul amri, RT, RW, lurah, camat, gubernur, ya, wali kota, gubernur, presiden, itu ulul amri. Kudu taat nggak sama pemerintah? Taat sepanjang perintahnya benar. Tapi kalau perintahnya salah, nggak benar, maka harus dikembalikan urusannya kepada Allah dan pada Rasul. Jadi jangan gelundung aja ngikut, jangan. Ya. Kalau gelundung ngikut, ya kejadiannya kayak di pesantren Pati. Ya. Iya, Pak Kiai ini ahli toreko. Jadi kalau kamu ingin lulus toreko, maka kamu santri-santri perempuan tuh kudu nginep di kamar saya bergantian setiap malam. Ya, itu mah bukan santri toreko, itu Pak Kiai cabul, itu bukan toreko. Ya, sekarang sudah ditangkap, ya. Ya, Masya Allah. Ya, sekarang zaman akhir ngeri kita, ya. Di tempat-tempat di mana di situ ditumbuh kembangkan agama, ternyata banyak setan sama iblis yang bercokol pula di dalamnya. Ya. Kita harus hati-hati. Jadi kalau pemimpinnya itu perintahnya bertentangan,
maka boleh untuk tidak mengikuti. Ini ada keterangan lain. Wa qala Abu Dawud, berkata Imam Abu Dawud, haddatsana Musaddad haddatsana Yahya bin Ubaidillah haddatsana Nafi' bin Abdullah bin Amr bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Rasulullah menyampaikan, ya, wajib didengar, wajib ditaati atas seorang Islam yang dia itu sebagai pemimpinmu, baik kamu senangi maupun kamu tidak senangi. Kebijakan-kebijakan Pak RT, ya, baik yang kamu senangi atau kamu tidak senangi, ya, sam'an wa ta'atan, ya. Sebab yang disenangi kebenaran, yang tidak disenangi kebenaran tapi merugikan kita, ya, tetap harus sam'an wa ta'atan. Ya, misalnya merugikan itu begini, ya. Bagi warga yang rumahnya di atas 100 meter, maka bayar sampahnya misalnya 50.000 sebulan, nah, misalnya. Bagi warga yang rumahnya di bawah 100 meter, di atas 20 meter, bayarnya 50.000. Nah, bagi warga yang rumahnya di bawah 20 meter, ya, bayarnya misalnya 20.000, misalnya begitu. Nah, ini kan kebijakan. Nah, ini uang sampah ini, uang retribusi ini kemana larinya? Tentu ke tukang sampah, terus kemudian untuk hal-hal yang lain. Nah, ini kan kalau rumah kita gede, seneng apa pegel sama kebijakan Pak RT ini? Pegel. Tapi harus sam'an wa ta'atan selama itu untuk kemaslahatan. Ya. Kalau Pak RT membuat kebijakan dalam satu RT, ya, yang duda, ya, segera menikahi janda yang satu RT, ya. Ini gimana kira-kira? Kata dudanya, ya kalau saya demen, kalau saya nggak demen, nah, itu tidak bisa diikuti secara serius, ya. Nah, jadi misalnya begitu, yang kita senangi atau yang kita tidak senangi, kalau itu sebagai kebijakan yang populer, yang kemudian lebih banyak maslahat kepada umat, maka ikuti. Tapi seandainya, ya, pimpinan kita mengajak berbuat maksiat, ya, fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ata, maka tidak boleh didengar, ya, tidak pula wajib diikuti. Misalnya pengumuman untuk lomba ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan mengadakan lomba main catur berbayar, lomba main gaple berbayar. Itu sesungguhnya berbayar kalimat sederhana, tapi di dalamnya ada permainan judi. Nah, itu kita boleh tanazuh, ya, untuk tidak mengikuti. Sekalipun Pak RT-nya orang Islam, tapi kalau ngajaknya di dalamnya ada berbuat maksiat, maka la sam'a wa la ta'ata. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa an Ubadah bin Samit qala, berkata sahabat Ubadah bin Samit, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati. Rasulullah membaiat kita untuk wajib didengar dan ditaati, fi mansyatina, pada semangat kita, wa makrihina, dan yang terpaksa bagi kita, wa usrina, dan yang susah bagi kita, wa yusrina, dan yang mudah bagi kita, wa usratin alaina, dan
mengenyampingkan kepentingan pribadi kita. Wa alla tanaza'al amra, dan tidak boleh merebut kekuasaan ahlahu pada pemiliknya. Qala, Nabi bersabda, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhanun, kecuali kamu melihat orang itu kufur atau keluar dari ketentuan-ketentuan batas di antara kalian, yaitu dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngajaknya baik, ikuti. Pemimpin kita ngajaknya baik, ikuti. Kalau ngajaknya nggak baik, tinggalkan, jangan diikuti. Dan sekarang pemimpin kita tertinggi presiden. Presiden ini ngajaknya baik apa nggak baik? Ayo, pada nggak pernah dijawab ini. Iya, presiden pada umumnya ngajaknya kepada hal-hal yang baik, karena presiden itu mandataris MPR, menjalankan perintah DPR dan MPR. Maka selama presiden menjalankan aturan perintah DPR MPR, DPR MPR-nya sebagai tampungan aspirasi rakyat, maka berarti selama itu presiden berjalannya baik karena mengikuti aturan. Tapi kalau membuat aturan sendiri luar daripada mandataris DPR MPR, berarti dia sudah nyelonong bikin aturan sendiri. Saya sih nggak bilang baik apa tidak baik. Kalau bilang baik katanya, Ustadz nih belain presiden nih. Kalau bilang tidak baik, di sebelah mana tidak baiknya? Masya Allah. MBG baik nggak? Pada dasarnya tujuannya baik, karena makan bergizi gratis, tapi mekanisme pelaksanaan di tingkat masyarakatnya boleh jadi ada oknum-oknum yang tidak baik. Nah, ketika oknum yang tidak baik lebih banyak daripada yang baik, maka menjadi bermasalah. Maka setiap masalah itu pertama sebelum dieksekusi, sebelum dilaksanakan itu dirumuskan. Sesudah dirumuskan, dievaluasi. Sesudah dievaluasi sudah bagus, dilaksanakan. Ketika dilaksanakan itu dinilai, dikoreksi. Ketika dikoreksi sudah benar, maka tinggal pemantauan, dipantau. Tapi kalau nggak ada yang benar, evaluasi ulang. Di mana ini nggak benernya, supaya kemudian pelaksanaannya menjadi bagus. Jadi selama perintahnya baik, harus kita ikuti. Rasulullah bersabda pula dari sahabat Anas bin Malik, qala isma'u wa ati'u wa in amara alaikum abdun habasyiyyun ka'an ra'suhu zabibatun. Ini Rasulullah bukan menghina seseorang, tapi menjelaskan kepada kita. Wajib kalian dengarkan, wajib kalian taati, sekalipun yang memerintah kepada kalian adalah seorang hamba Habasyi, seorang budak hitam, kana ra'suhu zabibatun, yang kepalanya itu kayak anggur kering, rambutnya maksudnya, rambutnya keriting, itu keriting-keriting begitu. Kalau dia diangkat menjadi pemimpin, kemudian dia menjalankan kepemimpinan dengan baik, maka isma'u wa ati'u, wajib didengarkan dan wajib diikuti. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini contoh-contoh dari Rasulullah ya. Qala awsani khalili an asma'a wa ati'a, an asma'a wa uti'a, wa in kana 'abdan habasyiyan majdu'al atrafi. Telah berwasiat kepadaku kekasihku, yaitu Rasulullah SAW,
untuk wajib mendengarkan dan menaati setiap pemimpin, sekalipun pemimpin itu seorang hamba Habasyah, hamba hitam yang cacat tubuhnya, tetap wajib diikuti sepanjang perintahnya kepada hal-hal yang baik. Hadis dari Ummul Husain annaha sami'at Rasulullah sallallahu yakhtubu fi hajjatil wada'. Rasulullah dalam haji wada' berkhutbah, lawis tu'mila alaikum abdun yaqudukum bi kitabillahi isma'u lahu wa ati'u, rawahu Muslimun. Seandainya telah diangkat di antara kalian seorang hamba yang yaquduhum, yang memimpin kalian bi kitabillahi, dengan berpedoman kepada kitab Allah, isma'u lahu wa ati'u, maka wajib bagimu mendengarkan dan menaati apa yang menjadi perintah dari kalian. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ya, ini jadi banyak cerita-cerita, riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Pernah terjadi enggak ada dualisme kepemimpinan? Nah, ini ada, ini kisahnya. Ya. Jadi yang diutus itu A, ya, yang diajak itu B, tapi ternyata yang pegang peran B. Nah, ini cerita ini. Ya, ini cerita terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yaitu tentang Rasulullah mengutus seorang pimpinan perang, ya, namanya Khalid bin Walid. Ya. Ya, Rasulullah mengutus pimpinan Khalid bin Walid, tetapi mendampingi Khalid bin Walid yaitu seorang sahabat. Seorang sahabat, ya, namanya Ammar bin Yasar. Ya. Jadi Khalid bin Walid diangkat sebagai panglima perang. Asistennya adalah sahabat Ammar bin Yasar. Ya, saya baca hadisnya. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum qad ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatun 'alaiha Khalid bin Walid wa fiha Ammar bin Yasir. Rasulullah mengutus panglima perang namanya Khalid bin Walid, dan mendampingi Khalid bin Walid adalah Ammar bin Yasar. Fasaru qibalal qaumi alladhi yuriduna, maka mereka berangkat, ya, bersama dengan tentaranya menuju pada tempat di mana telah ditentukan peperangan. Falamma balagu qariban minhum arasu, maka ketika telah sampai dekat di perbatasan dalam peperangan, mereka istirahat. Wa atahum dzul uyainataini, dan mendatangi kepada mereka seseorang namanya dzul uyainatain. Fa akhbarahum, lalu dzul uyainatain ini mengkhabarkan kepada mereka. Fa asbahu, maka pagi-pagi hari, qad harabu, mereka telah kabur semua. Jadi warga di negeri situ kabur ketakutan karena dikabarin ada panglima perang, tentara perang Rasulullah. Ghaira rajulin, ya, tidak ada seorang pun, ya, yang ada di tempat itu. Amara ahluhu fajama'u mata'ahum. Kemudian dzul Dzul Ainataini ini dia terus ngumpulin apa yang menjadi keperluan dia. Summa aqbala yamshi fi dzulmatil lail, kemudian dia berjalan di kegelapan malam. Hatta ata askara Khalid, kemudian dia sampai ke panglima perang Khalid. Fasa'ala an Ammar bin Yasar, kemudian dia
bertanya kepada Ammar bin Yasar, fa'atahu, kemudian dia mendatanginya, faqala ya Abal Yaqadhan, wahai Abal Yaqadhan, ya, bapaknya orang yang pemimpin yang sedang mengistirahatkan tentaranya, inni qad aslamtu wa syahidtu an la ilaha illallah, sungguh aku telah berislam dan telah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa inna qaumi, dan sesungguhnya kaumku, lamma sami'u bikum, ketika mendengar kalian datang, haribu, mereka lari, wa inni baqitu, dan tinggal tersisa aku sendirian, fahal islami nafi'i ghadan, apakah Islamku ini manfaat bagiku sampai besok hari, wa illa harabtu, kalau enggak bermanfaat aku mau lari juga. Qala Ammar bal huwa yanfa'uka, ya, kata Ammar bin Yasar, Islammu bermanfaat, ya. Fa'aqim fa'aqama, maka kamu di sini aja sampai besok pagi, ya. Falamma asbahu, maka ketika sudah sampai di waktu pagi, aghara Khalidun, Khalid bin Walid ngajak perang, falam yajid ahadan ghairar rajuli, tidak menemukan seorang pun kecuali seorang laki-laki yang sudah masuk Islam. Fa'akhadahu wa akhadha malahu, kemudian Khalid bin Walid menangkapnya dan mengambil hartanya. Fabalagha Ammar al-khabara, maka sampailah berita kepada Ammar bin Yasar. Fa'ata Khalidan faqala, kemudian Ammar mendatangi Khalid dan berkata, khil anir rajul fa innahu qad aslama, lepaskan, ya, tentang laki-laki itu karena dia telah masuk Islam, wa innahu fi amanin minni, dia telah mendapatkan keamanan daripadaku. Faqala Khalid, maka berkata Khalid, wa fima anta tujiru, bagaimana mungkin kamu memberikan jaminan, kan pimpinannya saya bukan kamu. Fastaba, ya, kemudian mereka beradu argumentasi, wartafa'a, dan mereka berangkat datang kepada Rasulullah SAW. Fa'ajaza amanun Ammar wa nahahu ay yujira saniyah ala amirin, ya. Lalu kemudian mereka bertemu dengan Rasulullah, kemudian Ammar bin Yasar, ya, telah memberikan keamanan, ya. Lalu karena Ammar bin Yasar telah memberikan keamanan, maka Ammar bin Yasar itu bertanggung jawab. Fastaba inda Rasulullah SAW, faqala Khalid, kemudian datang pula kepada Rasulullah, Khalid berkata, atatruku hadzal abdil ajda' bisabbini yusabbini, ya Rasulullah, ini orang jelek, biarin saya pukul saja, gitu. Jadi Khalid bin Walid marah dengan Ammar bin Yasar, ya, karena pimpinannya saya, kenapa kamu yang ngambil kebijakan? Faqala Rasulullah SAW, ya Khalid, la tasubba Ammaran, fa innahu man sabba Ammaran yasubbuhullah. Wahai Khalid, jangan kau pukul Ammar, Ammar jangan kau pukul, karena kalau Ammar kau pukul maka Allah yang marah. Wa may yabghad Ammaran bibughdihi yabghadahu Allah. Siapa orang yang marah dengan Ammar, maka Allah bakal marah kepadanya. Wa may yal'an Ammaran la'anahu Allah. Siapa yang melaknat Ammar, maka Allah melaknat padanya. Fa ghadaba Ammar faqama fatabi'u Khalid fa akhadha bi saubihi fa'tadara ilaihi. Jadi pada intinya, karena Ammar sudah memberikan jaminan keselamatan, maka dibela oleh Rasulullah atas jaminan keselamatan. Tapi atas tindakan Ammar yang melewati dari aturan pimpinannya, maka disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kita kadang-kadang begitu, ya. Di musola pimpinannya Pak Man, ya, tapi orang lain sudah lebih dulu membuat kebijakan. Kadang seperti itu. Jadi ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau
zaman dulu itu kalau nabinya meninggal, Allah mengutus nabi berikutnya di kaum Bani Israel. Nah, zaman Islam ketika Rasulullah meninggal, terus siapa yang diutus oleh Allah? Ada nabi lagi nggak? Nggak ada. Maka kata Rasulullah, kanat Banu Israel tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Dulu zaman kaum Bani Israel, ya, yang memimpin mereka adalah para nabi. Kalau nabinya meninggal, diganti nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di. Tapi bagiku tidak ada lagi nabi sesudah aku. Wa sayakunu khulafa fayaksurun. Maka nanti sesudah wafatku akan ada khalifah dan mereka banyak. Dan benar ketika Rasulullah wafat ada namanya khulafaur rasyidin. Siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Selesai itu kekhalifahan menjadi bentuk kerajaan, yaitu daulah Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami sepeninggal engkau? Kami harus mengikuti siapa? Qala aufu bi bai'atil awwal fal awwal. Penuhi terhadap baiat yang pertama. Baiat pertama selesai, berlanjut pada baiat yang kedua, berlanjut kepada baiat yang ketiga, dan seterusnya. Maka sepeninggal Rasulullah yang dibaiat jadi khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat, diganti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar wafat, diganti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman wafat, diganti Sayyidina Ali. Terjadi dah tuh gesekan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Akhirnya dikuasai oleh Sayyidina Muawiyah. Wa a'tuhum haqqahum, dan penuhilah hak-hak mereka. Fa innallaha sa'iluhum, karena sesungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban mereka, ammastar'ahum, atas apa yang mereka telah serahkan, atas apa yang kalian telah serahkan kepada mereka. Jadi ya ikuti apa yang sudah dibaiat menjadi seorang pemimpin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir. Siapa orang melihat pemimpinnya, ya, lalu pemimpinnya melakukan sesuatu yang menjadikan kita tidak suka, falyasbir, hendaknya bersabar. Fa innahu laisa ahadun yufariqul jama'ata shibran, karena sesungguhnya tidak ada seseorang yang memisahkan dari berjamaah sejengkal sekalipun, fayamutu, kemudian dia mati, illa mata mitatan jahiliyatan, kecuali dia mati dalam mati jahiliyah. Wa man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Siapa orang yang mati pada mati yang tidak ada pemimpin padanya, maka dia mati jahiliyah. Jadi kita harus punya pemimpin, ya. Jangan kita lepas dari pemimpin. Utamanya adalah pemimpin agama. Kita harus punya guru, pembimbing yang bimbing kita. Karena guru-guru kita inilah nanti yang bakal menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Adapun urusan negara, urusan pemerintah itu bagi kita selama kebijakan baik kita ikuti, kalau kebijakannya nggak baik ya sudah abaikan saja. Ini ayat terkait dengan taat kepada pemimpin. Kalau memang pemimpinnya itu sudah keluar dari aturan agama, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari
akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah lebih utama dan lebih baik bagi kita tentang akibatnya. Misalnya kita memilih pemimpin, kita anggap pemimpin ini baik, lalu kemudian pemimpin ini dalam memimpin tidak baik, maka kita dapat pahala 1, tapi nggak ada dosa. Kita milih pemimpin, kita anggap baik, lalu ketika mimpin dia baik, kita dapat pahala 2. Pahala milih orang baik, pahala kebaikan pemimpin kita. Itu. Jadi nggak usah khawatir kalau kita yakin dia baik dan tidak ada tujuan-tujuan lain kita milih dia. Ya sudah, kita pilih. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau nggak baik, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.